siapkah kalian menyelami dunia petualangan sihir dan kehidupan sekolah di akademi? Jika iya, inilah kisah untuk kalian. Kenalan dengan Serone, sang protagonis kita. Saat bayi, dia ditinggalkan orang tuanya, tapi ditemukan oleh keluarga pemburu. Mereka membesarkannya dengan penuh kasih sayang, meski hidup sebagai petani itu berat. Sejak kecil, ia belajar membaca dan terobsesi dengan buku. Dasar kutu buku. Suatu hari, ia tak sengaja bertemu seorang penyihir dan belajar memasuki zona roh. Langkah pertama belajar sihir. Padahal, semua orang bilang hanya bangsawan yang bisa jadi mage. Bisakah Serone membuktikan potensi tak terbatasnya? Tapi sebelum kita tahu, mari kita mulai cerita dari awal. Di bawah selimut bintang, terbentang pegunungan. Di mana tangisan bayi bergema di malam hari. Tanah ini milik seorang pemburu pemberani. Insting pertamanya saat mendengar tangisan itu adalah meraih kapaknya. Dia pikir mungkin ada musang yang mengendap-endap. Dia yakin hewan-hewan itu telah membuat kesalahan besar dengan mengincar gubuk pemburu. Ia mengikuti suara tangisan di sekitar rumahnya, dan ketika sampai di kandang, dia tidak menemukan siapapun, kecuali kuda-kudanya. Sejenak, dia bertanya-tanya apakah dia berhalusinasi. Lagi pula, sejak dia dan istrinya tahu mereka tidak bisa punya anak, dia sering mendengar suara anak-anak. Tapi ternyata bukan halusinasi. Di sana, di padang rumput, ada seorang bayi. Dia dengan cepat mengangkat anak itu. Dan ketika dia mendekap bayi itu, dia benar-benar bisa merasakan detak jantungnya. Saat itu, istrinya datang, terkejut melihatnya menggendong seorang anak. Saat itulah mereka berdua sepakat bahwa anak ini akan menjadi milik mereka. Konon ada kisah terkenal tentang seorang mage yang hanya dengan gerakan tangannya bisa memanggil embusan angin yang memanggil awan untuk berkumpul di atas. Tak lama kemudian, hujan akan turun dari langit, membasahi bumi yang kering kerontang. Dan membuatnya berkilauan dengan kehidupan. Penduduk kota akan bersukacita, lagu-lagu mereka memenuhi udara. Karena mage itu tidak hanya membawa hujan, tetapi juga melindungi kota dari ancaman di luar perbatasan melalui kekuatan mistisnya. Kedamaian dan kemakmuran tumbuh subur, dan kelaparan serta kehausan dienyahkan. Namun, mage itu tak beristirahat, tanpa lelah ia mengejar penelitiannya. Selalu berusaha untuk memperbaiki kehidupan orang-orang. Tindakannya begitu luar biasa, bahwa mereka menjulukinya penyihir yang sopan, dan kisahnya menjadi legenda yang dihargai semua orang. Serone Aryan, bocah yang dulu ditemukan di kandang, tumbuh besar membaca kisah ini. Kini Serone yang berusia 12 tahun sering menenggelamkan diri dalam buku. Terpesona oleh sihir di dalam halaman-halaman itu, ayahnya, Vincent Aryan, yang kini berusia 40 tahun, tak pernah bosan melihat putranya membaca. Bagi Vincent, rasa ingin tahu dan antusiasme bocah itu tak ada habisnya. Hari ini, setelah menyelesaikan pekerjaan menebang kayu, Vincent dengan sayang mengayun-ayunkan putranya sebelum memberi isyarat untuk pulang. Saat mereka berjalan melewati hutan belantara, Serone mendongak ke ayahnya dan bertanya tentang sihir. Bagaimana cara kerjanya, dan apakah dia bisa belajar menggunakannya? Sang pemburu sederhana yang hanya tahu sedikit di luar berburu menjawab dengan cara sederhana dan tulusnya sendiri. Sementara itu, beberapa teman Serone melihatnya bersama ayahnya. Mereka bertanya-tanya mengapa Serone selalu tertarik untuk menemani ayahnya. Atau membaca buku bahkan ketika mereka mengundangnya untuk bermain. Dia menolak, mereka mulai meragukan apakah Serone bahkan memahami buku yang dibacanya. Berpikir bahwa buku-buku itu terlalu rumit untuknya. Kemudian, saat mereka melihat Serone berjalan di samping Vincent, beberapa anak mulai berpikir bahwa Vincent sebenarnya bukan ayahnya. Salah satu ibu mereka memberitahu putranya bahwa Vincent tidak memiliki Serone. Mengklaim mereka menemukannya di suatu tempat ketika dia masih bayi. Sementara itu, saat anak-anak berbicara, Vincent mendengar mereka. Dia menjadi marah di dalam hati tetapi tidak menghadapi anak-anak itu, melainkan dia berpegang pada keyakinannya bahwa dia adalah ayah Serone. Tidak peduli apa, bertekad untuk membuat Serone bahagia. Vincent memutuskan untuk membawanya ke kota besok untuk mendapatkan buah-buahan yang diinginkannya. Sebagai hadiah karena telah membantunya hari itu, Serone merasa bahagia, dan dengan bersemangat menantikan untuk pergi ke pasar. Meskipun Vincent diam-diam berharap dia bisa melakukan lebih banyak untuknya. Namun, Serone tetap sangat ingin belajar tentang sihir. Keesokan harinya, mereka pergi ke kota Kreas di kerajaan Tormia. Serone kagum pada pemandangan kota yang indah ketika mereka mencapai sebuah toko. Vincent meminta Serone untuk tinggal dengan seorang kakek yang dia kenal sementara dia menjalankan beberapa urusan. Dia memperingatkan Serone untuk tidak berkeliaran dan menghindari bangsawan, lalu Vincent segera pergi. Meninggalkan Serone menunggu sambil sedikit membantu kakek itu. Serone memanfaatkan kesempatan untuk bertanya tentang sihir. Awalnya, si kakek tidak mengerti. Jadi, Serone mengulangi pertanyaannya. Pria itu lalu mengarahkannya ke toko buku di depan tokonya. Di sana dia bisa menemukan buku tentang sihir. Dengan semangat, Serone segera menuju toko buku. Saat dia masuk dan hendak mengambil buku, dia diteriaki dan dilarang menyentuh apapun. Penjaga toko mengklaim tangannya terlalu kotor untuk memegang buku-buku itu. Serone bertanya apakah dia setidaknya boleh membaca satu buku, tetapi dia ditolak lagi. Buku-buku itu, penjaga toko menjelaskan sangat mahal dan hanya untuk bangsawan. Karena kecewa, Serone keluar dari toko itu. Dia melihat beberapa buku menumpuk di sudut di lantai, mengenali tempat itu. Dia menyadari mungkin di sanalah ayahnya mendapatkan buku-buku yang dibacakannya. Akan tetapi, dia memperhatikan satu fakta, bangsawan yang mengunjungi toko buku tidak hanya mendapatkan buku yang mereka inginkan, tetapi juga diperlakukan dengan sangat hormat. Ini membuat Serone bertanya-tanya, mengapa para bangsawan menerima hak istimewa seperti itu? Sementara dia dikecualikan, mengingat peringatan ayahnya tentang menghindari para bangsawan. Dia mulai mempertanyakan apa yang salah saat Serone bersiap untuk meninggalkan daerah itu. Tiba-tiba, para penjaga menangkapnya. Mereka menuntut untuk tahu bagaimana dia bisa masuk ke dalam gerbang kompleks toko buku yang diperuntukkan hanya untuk bangsawan. Serone menjelaskan bahwa ayahnya ada di dekatnya, tetapi para penjaga tidak percaya padanya.
Mereka berasumsi dia yatim piatu dan memutuskan untuk menahannya. Sebelum mereka bisa memegangnya dengan benar, Srone dengan cekatan melarikan diri. Saat mereka menyadari apa yang terjadi, mereka hanya mendapati diri mereka memegang jaketnya. Srone sudah bersembunyi di balik beberapa bunga di dekat sebuah bangunan. Dari tempat persembunyiannya, Srone mendengar beberapa anak berdiskusi tentang sihir. Mereka meminta seseorang untuk menjelaskan apa itu sihir. Awalnya, orang itu memberikan penjelasan yang samar-samar. Sebagian besar sudah Srone ketahui dari bacaannya, lalu orang itu berkata, sesuatu yang menarik perhatian Srone. Sihir itu intinya adalah wawasan. Saat itu, Cirano merasa menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Orang itu menjelaskan lebih lanjut, katanya, wawasan itu lebih tajam daripada pengetahuan, dan lebih cepat dari kemampuan. Mereka menambahkan, dengan sedikit latihan, siapapun yang punya cukup wawasan bisa jadi penyihir. Saat Srone mendengarkan percakapan di dalam komplek itu dengan saksama, tiba-tiba dia mendengar suara seorang kakek menyarankan agar dia memanjat tembok. Kalau mau dengar lebih jelas, Srone awalnya terkejut. Kakek itu sepertinya tahu apa yang sedang dia pikirkan. Dia jadi ragu harus bagaimana. Dia mempertimbangkan apakah akan mengikuti saran itu atau pergi saja. Akhirnya, dia memutuskan untuk memanjat tembok, merasa jika tidak melakukannya, itu akan jadi penyesalan yang mungkin akan dia bawa seumur hidupnya, jadi dia memanjat ke atas tembok. Dan melihat sekelompok anak-anak berkumpul di sekitar seorang kakek yang duduk di bawah pohon. Kakek itu langsung memperhatikannya, dan yang mengejutkan Srone, mengundangnya untuk turun dan bergabung dalam percakapan. Kakek itu memperkenalkan diri sebagai Alphys Miri, kepala sekolah-sekolah sihir Lauhia. Dan seorang penyihir level 4, didorong oleh undangan hangat Alphys. Srone bersiap untuk turun dari tembok. Untuk bergabung dengan kelompok itu, Srone memasuki halaman akademi dan melihat sekelompok anak-anak seumuran dengannya. Duduk di bawah pohon besar bersama kakek itu, yang adalah kepala sekolah. Saat Srone mendekat, anak-anak itu dengan cepat mencoba mengusirnya, bersikeras agar dia pergi karena dia bukan bangsawan. Namun, kepala sekolah Alphys Mirhi turun tangan, meminta Srone untuk maju. Dan menceritakan mengapa dia memanjat tembok itu. Srone menjelaskan dengan sungguh-sungguh bahwa dia ingin melihat sihir, mengakui bahwa dia hanya pernah membacanya di buku, tetapi belum pernah melihatnya secara langsung. Anak-anak itu mencemooh, menuduhnya berbohong, tetapi Srone memohon pada kepala sekolah. Untuk mendemonstrasikan sihir, Alphys setuju, katanya dia akan memanggil angin untuk Srone. Kepala sekolah mengaktifkan sihir angin, menyebabkan anak-anak dan Srone melayang ke udara. Srone sangat kagum dengan pengalaman itu. Matanya yang lebar terisi keajaiban saat dia merasakan sihir secara langsung. Setelah mereka turun, Srone masih penuh dengan rasa ingin tahu. Ia bertanya pada kepala sekolah, apa sebenarnya sihir itu? Ketulusan pertanyaan Srone ini mengejutkan Alphys, mendorongnya untuk menjelaskan. Alphys berkata pada Srone, sihir itu adalah tindakan yang melanggar hukum alam. Ini adalah penerapan mental untuk menjelajahi dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi dalam fenomena. Srone mendengarkan dengan saksama, lalu dengan serius menunjukkan sesuatu yang dia perhatikan dalam buku-buku yang telah dibacanya. Dia menyebutkan bahwa banyak pemikir hebat dianiaya karena ide-ide mereka yang tidak lazim. Padahal ide-ide itu kemudian diterima sebagai kebenaran universal. Dia bertanya-tanya, apakah inti kebenaran tersembunyi di dalam anomali semacam itu? Pengamatan ini membuat kepala sekolah terkesan, namun juga membuatnya penasaran tentang sudut pandang Srone. Ketika Srone dengan penuh semangat bertanya bagaimana seseorang dapat mempelajari sihir, Alphys ragu. Dia meragukan apakah Srone, seorang petani, mampu menguasai sihir. Untuk menunjukkan keterampilan yang dibutuhkan, dia memerintahkan salah satu siswa bangsawan untuk memasuki zona roh. Siswa itu fokus dalam-dalam, memasuki keadaan mental yang sangat sensitif dan berhasil menebak jumlah koin yang tersembunyi di tangan kepala sekolah yang tertutup. Srone kagum dengan ketepatan tebakan siswa itu. Kepala sekolah menjelaskan, ketika seorang penyihir benar-benar fokus, mereka menjadi sangat selaras dengan lingkungan mereka. Sehingga mereka dapat merasakan hal-hal di luar yang biasa. Zona roh adalah keadaan kepekaan yang meningkat di mana pikiran seseorang dapat memengaruhi dan mengendalikan fenomena di sekitar mereka. Srone merasa yakin dengan kemampuannya untuk mencapai apa yang ditunjukkan siswa lain. Kepala sekolah mengamati tekadnya, menasihatinya untuk mencari tempat yang tenang untuk berlatih. Menekankan pentingnya pertama-tama menemukan dirinya sendiri dan kemudian menghapus dirinya sendiri. Meskipun konsepnya abstrak dan menantang, itu memicu rasa ingin tahu dan tekad Srone. Kepala sekolah tahu bahwa siapapun dapat mencoba memasuki zona roh. Hanya sedikit yang memiliki kapasitas untuk benar-benar menguasainya. Didorong oleh semangatnya, kepala sekolah mengizinkan Chirin untuk segera mencoba memasuki zona spiritual. Chirin memejamkan mata dan berkonsentrasi dalam-dalam, pikirannya fokus pada tugasnya. Sementara dia mulai memahami esensi dari latihan itu. Tindakannya tampak ragu-ragu dan tidak terampil bagi mereka yang mengamatinya. Para siswa bangsawan menganggap usahanya tidak berhasil, dan kepala sekolah, walau tertarik, tampak acuh tak acuh, tetapi kegigihan Srone tidak luput dari perhatian. Dan kepala sekolah diam-diam mengakui bahwa dengan usaha berkelanjutan, Srone mungkin mengembangkan kepekaan yang lebih tinggi terhadap dunia sekitarnya. Setelah pergi bersama para siswa, kepala sekolah merenungkan potensi bawaan Srone. Dia menyadari bahwa Srone menunjukkan bakat alami untuk sihir, bakat yang bisa berkembang pesat. Seandainya dia dibesarkan di keluarga bangsawan sejak usia muda. Pikiran ini terngiang di benak kepala sekolah saat dia mempertimbangkan kemungkinan bahwa bakat Srone mungkin melampaui ekspektasi meskipun asal-usulnya sederhana. Sendirian di halaman akademi, Srone memproses apa yang telah dia pelajari, bertekad untuk meningkatkan diri. Dia meninggalkan akademi dengan melompati tembok sekali lagi. Srone kini sepenuhnya tenggelam dalam zona spiritual, merasakan rasa yang mendalam. Hubungan dengan segala sesuatu di sekitarnya saat pemahamannya semakin dalam. Dia merasa seolah-olah telah menjadi satu dengan dunia itu sendiri. Sensasi tak terbatas yang luar biasa.
mengalir deras melalui dirinya. Dengan kesadaran baru ini, dia bergegas pulang. Ingin sekali menjelajahi kemungkinan kekuatan ini, tetapi saat dia berlari ke depan, dia secara tidak sengaja bertabrakan dengan seseorang dan jatuh ke tanah. Dia segera meminta maaf. Tetapi orang-orang yang dia tabrak bukanlah orang biasa. Mereka adalah gangster, dan emosi mereka berkobar marah. Mereka mulai memperlakukan dia dengan kasar. Merasa tersinggung dengan tabrakan yang tidak disengaja itu, di tengah pertengkaran, seorang gadis bangsawan tiba dan bertanya tentang keributan itu. Para gangster menjelaskan bahwa mereka hanya memberi pelajaran kepada si petani. Serone mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Tetapi kata-katanya diabaikan saat para gangster terus memukulinya. Gadis bangsawan itu bagaimanapun turun tangan mendesak mereka untuk berhenti, memperingatkan bahwa Chirin bisa terluka parah atau bahkan terbunuh. Saat dia mencoba mengendalikan situasi, para gangster itu meremehkannya. Mereka terus berdebat tentang langkah selanjutnya. Salah satu dari mereka menyebut ide menjual Chirin menjadi budak. Alasannya, tak seorang pun peduli pada seorang petani, dan mereka takkan mendapat masalah karenanya. Gadis bangsawan itu bingung dengan kekejaman mereka. Dia menyarankan agar mereka memeriksa Chirin terlebih dahulu. Tapi para gangster salah paham. Mereka mengira dia ingin Chirin menanggalkan pakaiannya. Saat itulah, sesuatu dalam diri Serone meledak. Penghinaan, ketakutan, dan ketidakberdayaan yang selama ini dia rasakan melonjak menjadi satu emosi yang luar biasa dahsyat. Seketika, waktu membeku. Dia bingung, bertanya-tanya apa yang terjadi saat dia berdiri terpaku. Kenangan demonstrasi sihir angin oleh kepala sekolah membanjiri benaknya. Siron menyadari, dia tanpa sengaja memicu respons magis. Persis seperti sihir angin yang ditunjukkan kepala sekolah. Tiba-tiba, waktu kembali berjalan. Dan para gangster tak lagi memegang kendali. Tanpa peringatan, mereka semua mulai melayang dari tanah, digantung oleh kekuatan tak kasat mata. Seketika, mereka jatuh kembali ke bumi dengan kekuatan dahsyat. Tulang mereka patah akibat benturan, membuat mereka terluka parah dan tak berdaya. Gadis bangsawan itu, terkejut dengan pertunjukan kekuatan itu, mendekati Serone, rasa ingin tahunya memuncak. Dia bertanya di mana dia mempelajari sihir semacam itu, menyatakan bahwa dia hanyalah seorang petani. Dan kemampuan seperti itu tak pernah terdengar pada orang sepertinya. Akan tetapi, sebelum Serone sempat menjawab, kerumunan mulai berkumpul, tertarik oleh suara dan keributan itu. Menyadari bahaya jika tinggal lebih lama, gadis bangsawan itu segera mundur. Menghilang ke dalam kerumunan, Serone merasakan beratnya dunia yang dingin di sekitarnya. Mengikuti jejaknya dan melarikan diri. Saat dia bergerak melalui jalan-jalan, Serone tak bisa menghilangkan perasaan bahwa dunia ini jauh dan acuh tak acuh. Di rumah Karmas, yang dikenal karena kebangsawanannya kelas 1, kepala rumah tangga Sakola Karmas sedang membaca koran. Dia melihat putrinya, gadis bangsawan dari sebelumnya, memasuki ruangan. Dia mendongak dari koran dan bertanya, "Kenapa kamu kembali lebih awal dari yang diharapkan?" Dia dengan santai menjawab, "Aku sudah mempelajari semua yang perlu aku ketahui dan kelasnya tak lagi menyenangkan." Dengan perubahan sikap, dia kemudian bertanya pada ayahnya, jika ada koneksi di sekolah sihir yang tertarik mengenalnya. Vincent celingukan mencari Serone dengan cemas, kekhawatirannya bertambah saat istrinya memberitahunya bahwa Serone pergi ke area penebangan untuk memotong kayu meski salju masih turun. Vincent memutuskan untuk mencarinya, khawatir dengan cuaca buruk saat dia pergi. Dia ingat saat dia membawa Serone ke kota selama musim semi sebelumnya. Hari itu Serone hampir tersesat, dan Vincent bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi pada bocah itu sejak berada di tengah hutan yang tertutup salju? Serone berdiri menghadap salah satu pohon. Dia ingat bagaimana dia berhasil menggunakan sihir hari itu, tetapi belum bisa mengulanginya sejak itu. Itu adalah tindakan bawah sadar. Dan meskipun dia belum bisa melakukan sihir lagi, dia masih bisa memasuki zona roh. Dalam keadaan yang meningkat ini, dia merasakan segala sesuatu di sekitarnya dengan ketajaman yang dipertinggi. Matanya tertuju pada titik tertentu di pohon di mana cahaya tampak bersinar paling terang. Dan secara naluriah dia menebas pohon itu dengan kapaknya, pohon itu pecah menjadi serpihan. Dengan kekuatan ayunan itu, Serone menyadari bahwa dia baru saja merobohkannya. Dengan satu pukulan, tanpa sepengetahuan Serone, Vincent diam-diam mengawasi dari balik pohon. Terkejut dengan pemandangan yang tampak seperti sambaran petir, Vincent mengawasi dengan seksama saat Serone terus menebang, tidak menyadari kehadiran ayahnya. Serone, yang tenggelam dalam pikirannya sendiri, merasakan kebutuhan mendalam akan pengetahuan. Dia memutuskan untuk mengulangi tindakannya setiap hari, bertekad untuk mempersiapkan diri saat itu tiba. Saat kesempatan untuk memahami kemampuannya akan datang lagi. 3 tahun telah berlalu, dan Serone telah tumbuh. Baik dalam keterampilan maupun pemahaman tentang kemampuannya. Sekarang mahir memasuki zona roh, dia mampu terhubung dengan alam. Selama sesi meditasinya, dia merasa seolah-olah telah menjadi satu dengan dunia. Dengan kayu gelondong di tangannya, dia pulang dengan bersemangat untuk kembali ke rutinitas yang sudah dikenalnya. Namun, setibanya di rumah, Serone melihat pemandangan yang tidak biasa. Sebuah kereta mewah yang ditarik oleh kuda putih terparkir di luar, sesuatu yang berbeda. Dan rasa ingin tahunya tumbuh saat dia melangkah masuk, di dalam orang tuanya memperkenalkannya kepada seorang pengunjung. Seorang kepala pelayan dari keluarga bangsawan kelas 2, House Aeon, berpakaian rapi. Namanya Temaran, dan dia datang untuk berbicara dengan Serone. Setelah mendengar kemampuannya membaca, Serone bingung, bertanya-tanya. Kenapa pelayan bangsawan tertarik padanya, apalagi? Karena House Aeon dikenal dengan statusnya yang tinggi. Tamoran menjelaskan bahwa dia punya tawaran pekerjaan untuk Serone, kesempatan bekerja untuk House Aeon. Selama relokasi perpustakaan besar mereka, perpustakaan ini, salah satu yang terbesar di wilayah ini. Berisi hampir 10.000 buku, banyak di antaranya harus tetap hanya di dalam pekarangan rumah. Prosesnya akan memakan waktu 2 tahun. Serone dan Temaran akan menangani penyortiran, sementara pekerjaan berat diserahkan kepada porter.
Serone terkejut, menyadari bahwa ini pasti berarti House Owen memiliki banyak pengetahuan. Terutama pengetahuan sihir tingkat lanjut, yang akan sangat berharga baginya. Namun, saat Temeran berbicara, Serone merasakan ketegangan aneh, terutama ketika kepala pelayan menyebutkan bahwa hanya keluarganya yang mengetahui relokasi perpustakaan. Jika bahkan satu buku pun meninggalkan pekarangan, atau jika rumor menyebar tentang buku yang hilang, itu bisa berarti konsekuensi yang parah. Nyawa keluarganya akan terancam. Vincent, ayah Serone, mendengarkan percakapan itu dengan pengertian yang tenang. Tamoran awalnya berpikir bahwa Vincent telah menjual Serone ke pekerjaan ini demi uang, tetapi Vincent menyangkalnya. Bersikeras bahwa dia hanya ingin memberi Serone kesempatan untuk meraih mimpinya. Tamoran pernah memberitahu Vincent bahwa Serone harus diizinkan membaca buku-buku itu. Di House Owen, yang Vincent yakini akan membantunya mengejar cita-citanya. Namun, Tamoran menepis gagasan ini, menunjukkan bahwa Serone tidak akan diizinkan membaca sepanjang waktu. Dan mereka tidak akan bisa mengawasinya sepanjang waktu. Frustrasi menumpuk di ruangan itu. Saat Tamor membuat Vincent terkesan, mempertanyakan apakah dia telah berbohong kepada Serone tentang masa depannya selama ini. Vincent sangat terganggu oleh situasi tersebut. Merenungkan perannya dalam kehidupan Serone, dia merasakan sakit hati, mengetahui bahwa Serone bukanlah putra kandungnya, tetapi tetap mengakui potensi anak itu. Vincent selalu percaya bahwa Serone pasti memiliki darah bangsawan. Makanya dia meminta Tamuran untuk menampungnya, hanya agar Serone punya kesempatan mengakses ilmu di perpustakaan itu, bukan karena uang. Tapi, beginilah kenyataannya, situasinya mulai membebani dirinya. Dalam frustrasi, Vincent meminta Tamuran meninggalkan rumahnya, menyadari ia telah melakukan kesalahan melibatkan putranya dalam situasi berbahaya ini. Saat Tamuran bersiap pergi, Serone menghentikannya, mengejutkan Tamuran dan orang tuanya. Dengan tenang, Serone setuju menerima pekerjaan yang ditawarkan House Owen. Tim mermen lega, tapi memperingatkan Serone lagi, menekankan konsekuensi mengerikan. Jika desas-desus sekecil apapun menyebar, hidup Serone akan tamat, dia memperingatkan. Jika terjadi kesalahan, Serone memahami sepenuhnya taruhannya, meyakinkannya bahwa dia akan berhati-hati, dan takkan menyimpan dendam walau segalanya berjalan buruk. Timoran mengakui tekad Serone, dan berkata akan menjemputnya seminggu lagi. Ia memperingatkan Serone bahwa, begitu kakinya menginjak tanah House Owen, tak ada jalan kembali, sampai pekerjaan selesai. Dengan itu, Timoran pergi, Vincent sangat khawatir. Vincent mengamati kepergian Timoran, cemas Cirin berjalan menuju bahaya. Ia mengungkapkan ketakutannya pada Cirin, menduga Tamuran mencari tumbal, bukan pekerja. Vincent menawarkan bantuan agar Cirin batal mengikuti kesepakatan itu. Tapi Cirin meyakinkannya dengan rasa terima kasih. Ia berterima kasih pada ayahnya atas hadiah terhebat. Dukungan tanpa syaratnya. Terharu, Vincent menarik Serone ke dalam pelukan erat, berjanji bahwa dia dan ibunya akan selalu ada untuknya, apapun yang terjadi. Seminggu kemudian, Serone siap berangkat, walau ada sedikit keraguan meninggalkan orang tuanya. Dia tahu ini kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Dia akan memasuki dunia yang penuh orang berkuasa, dan walau tak yakin apakah dia akan selamat 2 tahun ke depan, dia merasakan tujuan membara dalam dirinya. House Owen terletak di Krea Stormia, kota penghasil. Prajurit yang sangat kuat dan terkenal. Orang-orang yang dikirim menjemput Serone, menjelaskan bahwa pendiri House Owen adalah seorang jenderal level 3, dan pemimpin rumah saat ini, Tuan Bishop Owen, adalah seorang ksatria level 4. Tuan Bishop, mereka menjelaskan, mengendalikan kekuatan militer kota. Sosok yang sangat berpengaruh saat Serone tiba di rumah besar keluarga Oyan. Dia tertegun oleh kemegahan tempat itu, sebuah simbol kebangsawanan kelas 2. Menjulang di hadapannya, struktur yang megah dan desainnya yang rumit sangat memukau. Jelaslah bahwa Serone telah memasuki dunia yang jauh melampaui kehidupan sebelumnya. Kamar dan kantor para pelayan, tempat Serone akan tinggal, terletak di bagian terpisah dari perkebunan, saat dia diantar ke tempat tinggal barunya. Serone tidak bisa menahan perasaan kagum sekaligus khawatir keesokan harinya. Serone dipandu oleh Timuran ke perpustakaan besar. Sebuah ruangan luas yang dipenuhi rak-rak buku. Timuran menjelaskan pentingnya tugas di depan. Semua buku harus dipindahkan ke perpustakaan baru, dan Serone akan bertanggung jawab untuk mengklasifikasikannya. Timuran menyerahkan daftar buku kepada Serone untuk disortir setiap minggu, menjelaskan bahwa peran Serone adalah mengumpulkan buku-buku itu. Berdasarkan daftar, memastikan mereka dikategorikan dengan benar. Jam kerjanya mulai pukul 9 pagi hingga 6 sore, dengan malam yang bebas, akan tetapi Tamaran memperingatkan bahwa Serone tidak diizinkan meninggalkan pekarangan. Selama jam kerja, dia juga tidak bisa memasuki rumah utama kecuali diperintahkan secara langsung. Para kepala pelayan akan memberitahunya tentang aturan tambahan. Serone akan memulai tugasnya keesokan harinya, pada pagi berikutnya Serone mulai bekerja. Dia berpakaian dengan benar dan dengan cepat menyadari mengapa satu orang ditugaskan untuk menyortir semua buku. Penting agar sistem klasifikasi tetap konsisten saat Serone bekerja. Dia mulai memahami bahwa semua pengetahuan saling berhubungan. Dan benang merah yang menghubungkan semuanya adalah sejarah, dia segera menyadari itu. Dari 10.000 buku di perpustakaan, 850 buku bercerita tentang sejarah, bertekad untuk mempelajari segalanya, Serone memutuskan bahwa dia akan mendedikasikan 2 tahun ke depan untuk membaca buku-buku ini jika dia benar-benar ingin menjadi seorang penyihir, inilah jalannya, sementara bekerja. Serone mendapati dirinya tenggelam dalam buku-buku sejarah, tapi dia dengan cepat menutup salah satunya. Ketika dia mendengar langkah kaki mendekat, dia tidak ingin Tamaran tahu bahwa dia sedang membaca. Di luar tugas yang diberikan, Timoran memperhatikan kemampuan Serone. Yang mengesankan dalam menyortir buku, dia juga memperhatikan kecenderungan Serone untuk bekerja hingga larut malam. Tamuran menasihatinya untuk tidak terlalu memaksakan diri karena masih ada perjalanan panjang di depan. Saat dia mendekati Serone, Tamuran menunjukkan bahwa bukan hanya pelayan yang masuk ke perpustakaan.
tetapi juga tuan rumah dan putranya. Dia memperingatkan Serone untuk memperhatikan penampilannya dan tindakannya. Karena dia harus menjunjung tinggi martabat keluarga Oyen setiap saat. Dia juga menyarankan agar Serone merawat rambut panjangnya. Mengisyaratkan bahwa rambut itu harus lebih rapi, dengan pandangan terakhir Tamaran pergi. Meninggalkan Serone untuk merenungkan nasihat itu, kemudian Serone sekali lagi berada di perpustakaan. Terpikat pada buku-buku sejarah, dia mulai menyadari betapa luasnya. Sejarah Tormia saja, ada begitu banyak yang harus dipelajari, kewalahan. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa mempelajari segala sesuatu yang lain juga. Dia menyimpulkan bahwa dia harus fokus untuk memahami setidaknya satu bagian dari setiap peristiwa sejarah dan melanjutkan. Alih-alih terjebak dalam detailnya, saat dia terus membaca, kelelahan mulai terasa dan Serone tertidur. Kepalanya bertumpu pada buku-buku. Tamuran memasuki perpustakaan. Kemudian menemukan Serone tertidur di mejanya, dia menghela napas berpikir bahwa Serone dengan bodohnya mencoba mengatasi semuanya sekaligus dan dengan kecepatan ini. Dia akan terjebak pada satu buku selama berminggu-minggu. Merasa sedikit frustrasi dengan impian muluk Serone, Timoran menggelengkan kepalanya dan pergi. Membiarkan Serone melanjutkan istirahatnya, Serone berdiri di belakang meja resepsionis. Perpustakaan besar, tangannya sibuk dengan membuat katalog dan menyortir buku seperti biasa. Dia melayani setiap bangsawan yang datang untuk meminjam buku, meskipun tingkah laku para bangsawan tidak lagi mengejutkannya. Meskipun mengetahui pentingnya pekerjaannya, memandu buku-buku dan memelihara katalog perpustakaan, masih saja membuatnya kesal karena banyak bangsawan meminjam buku tanpa mengembalikannya tepat waktu. Mereka datang lagi untuk meminjam, sambil memegang buku pinjaman mereka. Seolah-olah itu hak milik mereka selamanya. Namun, Serone tetap tenang. Fokus menjaga dedikasinya pada pekerjaan, walau harus berurusan dengan para bangsawan yang sudahlah. Mengabaikan aturan, sudah lebih dari 3 bulan. Sejak Serone mulai bekerja di rumah Oyan, dan sekarang, kelakuan para bangsawan tak lagi membuatnya heran. Yang mengejutkannya justru, seberapa besar kemajuan dalam studinya. Dia sudah membaca lebih dari 80 buku selama di sini. Walaupun masih jauh dari target 1000 bukunya, dia mendapat pengetahuan berharga setiap hari. Serone sadar bahwa mempelajari sejarah dan pengetahuan kimia yang berkaitan dengan sihir tak hanya menjadikannya cendekiawan yang lebih baik, tetapi juga mempersiapkannya menjadi penyihir yang lebih kuat. Semakin banyak dia belajar, semakin dia paham bahwa kekuatan penyihir berasal dari pengetahuan dan pemahaman. Membaca tentang sejarah, memberinya dasar peristiwa yang membentuk dunia, sementara studi kimia menyelami cara kerja sihir yang lebih dalam. Jelas bagi Serone bahwa tujuannya bukan hanya menjadi cendekiawan, tapi menjadi penyihir, dan membaca adalah kuncinya. Namun, dia tahu tak semua cendekiawan punya potensi menjadi penyihir, terutama mereka yang tak bisa mengakses alam roh. Untungnya bagi Serone, kemampuannya memasuki alam roh memberinya keunggulan. Yang membedakannya dari kebanyakan cendekiawan, membuatnya lebih efisien dan cakap sebagai penyihir. Kesadaran ini semakin memacu dedikasinya pada pekerjaan. Suatu hari, saat melayani arus bangsawan seperti biasa, yang memasuki perpustakaan, Serone melihat keributan. Seorang bangsawan muda, Leon, bergegas masuk perpustakaan, tampak cemas dan sedikit berantakan. Serone, secara naluriah mengamati gerakan tergesa-gesa Leon. Dia dengan cepat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Intuisinya mengatakan bahwa seseorang yang kuat sedang mengejar Leon. Benar saja, beberapa saat kemudian, Serone mendengar langkah kaki berat seseorang mendekat. Itu adalah guru Kate, instruktur pedang Leon. Leon mudah dikenali di antara para putra bangsawan, karena rambut birunya yang mencolok, yang menonjol di antara warna coklat dan hitam yang lebih umum. Saat dia bergegas masuk perpustakaan, ada aura urgensi di sekitarnya. Dengan cepat dia mendekati Serone, wajahnya campuran frustrasi dan putus asa. Tanpa banyak bicara, dia mendesak Serone untuk berbohong jika ada yang bertanya soal keberadaannya. Leon sembunyi di bawah salah satu rak, berusaha menghindari ketahuan. Tak lama kemudian, pintu terbuka dengan paksa dan Tuan Kate melangkah masuk. Kehadirannya yang berwibawa memenuhi ruangan, dia menuntut tahu di mana Leon berada. Tanpa ragu, Serone menunjuk ke tempat persembunyian Leon. Walau membahayakan karena mengkhianatinya, Serone mengerti aturan budaya bangsawan. Saat melayani seseorang dengan pangkat lebih tinggi seperti Tuan Kate, tak ada ruang untuk membangkang. Serone membantu menyeret Leon keluar dari perpustakaan, dan saat ditarik pergi, Leon melemparkan janji balas dendam pada Serone. Dia bersumpah karena membongkarnya. Serone akan menyesalinya. Serone, bagaimanapun, tetap teguh pada keputusannya. Memahami bahwa dia tak punya pilihan lain, hierarki bangsawan menuntut kepatuhan kepada mereka yang berada di posisi lebih tinggi, dan status Serone sebagai pelayan tak memberinya ruang untuk menentang Tuan. Leon dibawa pergi, dan desas-desus beredar bahwa dia diseret ke gunung dan takkan kembali selama berbulan-bulan. Seluruh kejadian tampaknya memudar, tetapi ingatan itu tetap membekas di benak Serone. Mengetahui bahwa amarah Leon tak mudah dilupakan. Berbulan-bulan berlalu, dan Serone tetap fokus pada pekerjaannya, pada studinya dan tugasnya di perpustakaan, tetapi suatu hari saat dia asyik dengan buku-bukunya, pintu terbanting terbuka dengan paksa lagi. Betapa terkejutnya dia, itu Leon, tampak hidup. Tapi matanya dipenuhi dengan tekad yang membara. Leon mendekati Serone, kehadirannya terasa berat dengan maksud tertentu. Dan jelas dia datang untuk satu hal, balas dendam. Walau pelatihan intens selama berbulan-bulan yang Leon jalani, Serone masih bisa melihat api yang sama di matanya. Tekad Leon tak meredup, dan kini Serone berhadapan muka dengan konsekuensi dari tindakannya sebelumnya. Dia mencoba menjelaskan alasannya, tapi amarah Leon terasa nyata, dan Serone merasakan sengatan karena disebut pengecut. Leon menuduh Serone mengkhianatinya karena ketakutan, mengklaim bahwa tindakannya tak dapat dibenarkan. Serone tetap teguh, meski kata-kata itu menusuk dalam. Dia membenarkan tindakannya, menjelaskan bahwa dia hanya membongkar Leon
karena dia takut akan akibatnya jika membuat marah Tuan KT. Tapi Leon tak butuh penjelasan. Dia menantang duel, cara menyelesaikan masalah mereka. Dia menyodorkan pedang kayu, dan menyatakan akan menunjukkan pada Serone seberapa kuat dirinya. Meski Serone ragu, dia setuju, tahu tak ada cara lain meredakan ketegangan. Di antara mereka, dia bukan ahli pedang, dan reputasi Leon sebagai petarung andal membebani pikirannya, tapi Serone tetap teguh, setuju membiarkan Leon menyerang 3 kali pertama. Duel dimulai, Serone mengayun sekuat tenaga, namun meski dengan keunggulan awal, dia segera sadar betapa jauh lebih kuat Leon. Serangannya mudah diblokir, dan kekuatan di balik pertahanan Leon membuat Serone kewalahan. Serone melayangkan ayunan lagi dengan usaha lebih besar. Namun saat pedang kayu beradu, mereka patah dengan suara keras. Kedua pedang kayu patah dengan bunyi tajam. Dan suaranya bergema di perpustakaan. Kejadian itu mengejutkan keduanya. Namun Leonlah yang paling terkejut. Dia tak pernah menyangka kekuatan sebesar itu dari Serone, yang baru saja terlihat seperti yang lemah dalam duel ini. Leon terdiam sejenak, tak mampu mencerna apa yang baru saja terjadi. Setelah beberapa saat tertegun, dia akhirnya bertanya pada Serone, bagaimana dia bisa menyerang dengan kekuatan seperti itu. Serone, dengan jujur, menjelaskan bahwa kekuatan di balik ayunannya bukan dari ilmu pedang atau latihan pedang. Dia memberitahu Leon bahwa itu berasal dari keahlian yang dia pelajari saat masih muda. Dulu saat ayahnya mengajarinya cara membelah kayu, awalnya Serone kesulitan dengan tugas itu. Tak mampu membelah kayu meski sudah berusaha keras. Namun berkat kegigihan, dia menemukan apa yang sekarang dia sebut hantaman petir. Ayunan, yang menyalurkan seluruh energinya dalam satu gerakan dahsyat. Meski dia hanya menggunakan teknik ini untuk membelah kayu, Serone telah melatihnya bertahun-tahun. Memperhalus keahlian itu hingga menjadi kebiasaan. Leon mendengarkan, masih berusaha mempercayai apa yang baru saja diceritakan Serone. Dia merasakan campuran antara tak percaya dan malu. Bagaimana bisa dia, seorang putra bangsawan, dikalahkan seperti ini oleh seseorang yang tak punya pelatihan formal? Dia begitu yakin akan keunggulan dan keahlian pedangnya, namun disinilah Cirin. Seseorang tanpa latar belakang ilmu pedang mempermalukannya dengan cara yang menyakitkan begini. Perasaan malu ini membangkitkan sesuatu yang dalam di dalam diri Leon. Itu memicu kenangan dari masa kecilnya, yang menghantuinya selama bertahun-tahun. Dulu, saat masih kecil, salah satu saudaranya mengalahkannya dalam duel, pertarungan yang adil dan jujur. Dan kekalahan itu meninggalkan bekas abadi padanya. Di depan ayah mereka, semuanya berubah. Ayah Leon, Leogen, sepertinya selalu lebih menyukai anak-anak yang lain. Dan sejak saat itu, Leon merasa seperti tidak akan pernah bisa menyamai mereka. Saudara-saudaranya, masing-masing dengan bakat khusus mereka sendiri, selalu tampak lebih bersinar darinya. Tapi Leon belum pernah menemukan kekuatannya sendiri, bakat istimewanya sendiri, kurangnya identitas ini. Ketiadaan sesuatu untuk dibanggakan telah membuatnya merasa tidak mampu. Perasaan itu masih membekas. Keluarga Ogden dikenal dengan rambut biru dan hitam khas mereka. Memiliki 4 anak, 3 putra dan seorang putri, putra sulung berambut hitam. Sang putri dan Leon sama-sama berambut biru, masing-masing saudaranya telah menemukan panggilan mereka. Bakat mereka, sesuatu yang bisa mereka kuasai, tapi Leon tetap tidak yakin dengan tempatnya. Dan ketidakpastian itu semakin dalam dari tahun ke tahun. Terutama setelah kekalahan itu dari saudaranya, merasakan beratnya frustrasi sendiri. Ketidakmampuannya membuat Leon tiba-tiba mengubah sikapnya. Dia mengeluarkan pedang baja asli dari perisainya, dan melemparkannya ke Serone, menyatakan bahwa dia tidak akan menyerah. Hanya karena pedang kayu patah, dia bersikeras bahwa duel belum berakhir. Serone mungkin memenangkan ronde ini, tapi Leon tidak akan menerima kekalahan begitu saja. Dia bertekad untuk melanjutkan dan dia mengatakan bahwa tepat 1 bulan lagi mereka akan saling berhadapan lagi. Leon menginginkan pertandingan ulang. Pertandingan di mana dia bisa membuktikan pada dirinya sendiri, dan mungkin pada Serone, bahwa dia bukan hanya putra bangsawan yang mudah dikalahkan. Meskipun Leon mencoba menjelaskan bahwa dia belum pernah menggunakan pedang sebelumnya, kesombongannya mencegahnya untuk benar-benar mendengarkan perkataan Serone. Dia tidak ingin mengakui kebenaran dalam pernyataan Serone. Keduanya berpisah. Serone yang bertekad untuk tidak kalah, mulai melahap setiap buku tentang ilmu pedang yang bisa dia temukan. Dia fokus mempelajari teknik cepat, mengetahui bahwa meskipun dia mungkin tidak sekuat Leon, dia bisa menggunakan pengetahuannya untuk menyeimbangkan kedudukan dalam duel berikutnya. Pada sesi latihan Leon berikutnya dengan gurunya, dia mengikuti perintah dan mengerahkan semua yang dia miliki ke dalam setiap gerakan. Usahanya begitu intens, sehingga gurunya menyadari ada sesuatu yang salah. Kekuatan Leon meningkat drastis. Namun, ada sesuatu yang mengganggu tentang perilakunya. Ketika gurunya bertanya apa yang terjadi dalam pikirannya, Leon menyangkal bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, tindakannya berbicara sebaliknya. Leon terus memaksakan diri lebih keras dari sebelumnya. Dan penampilannya menjadi begitu kuat sehingga gurunya khawatir tentang risiko dia melukai dirinya sendiri, mematahkan tulangnya atau meregangkan ototnya. Khawatir akan keselamatan Leon, gurunya menghentikan latihan dan menuntut agar dia mengungkapkan apa yang mengganggunya. Meskipun ditekan, Leon tetap bungkam, tidak mau menjelaskan gejolak batinnya. Gurunya menyadari potensi Leon, tetapi juga memahami bahwa dia membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan mentah. Dia menyarankan untuk mencari teknik atau keterampilan lain. Di luar ilmu pedang, dia mendorong Leon untuk menemukan sesuatu yang dapat melengkapi keterampilan pedangnya. Sesuatu yang membuatnya tampak seperti dia berusaha melampaui batasannya saat ini. Leon berterima kasih kepada gurunya atas nasihat itu, mengakui bahwa itu adalah nasihat terbaik yang dia terima dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun Leon mengakui bahwa dia masih belum terlalu terampil dengan pedang, dia bersumpah untuk berlatih dengan dedikasi sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya di masa depan. Leon sangat percaya pada kata-kata gurunya tentang pentingnya mencapai apapun dalam hidup melalui kerja keras dan dedikasi. Cirin di sisi lain, membenamkan dirinya.
dalam mempelajari 6 teknik pedang terpenting dari pendekar pedang terhebat yang pernah hidup. Dia bertekad untuk memanfaatkan waktunya sebaik mungkin di kota ini dan untuk merebut kesempatan untuk mengalami dunia nyata. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk melakukan segalanya agar menjadi lebih kuat. Memahami bahwa setiap momen sangat berharga, melalui pelatihannya, Chirone menyadari bahwa ada kesamaan mencolok antara dunia ilmu pedang dan sihir. Keduanya tak terbatas, ilmu pedang dan sihir tidak ada habisnya. Selalu ada ruang untuk perbaikan. Chirone berlatih dengan pedang sungguhan, menyalurkan seluruh fokusnya untuk mengantisipasi gerakan lawan berikutnya. Dia menggunakan kemampuannya untuk memasuki alam roh untuk merasakan dan memprediksi alur pertempuran. Selama berhari-hari, Chirone mengasah keterampilannya, secara bertahap meningkatkan pemahaman dan tekniknya. Sementara itu, fokus Leon sepenuhnya pada balas dendam, berlatih karena harga diri. Bukannya untuk pemahaman yang lebih dalam, bulan berlalu dengan cepat. Dan waktu duel mereka akhirnya tiba, saat itu malam ketika mereka mulai. Dan meskipun Chirone tampak tenang, Leon merasa gelisah, dia menatap Chirone. Dan memperhatikan bagaimana yang terakhir memegang pedang. Tanpa ketenangan seorang ahli pedang yang biasa, Leon sempat bertanya-tanya apakah Chirone berkata jujur. Tentang belum pernah mengayunkan pedang sebelumnya, egonya mendorongnya untuk percaya bahwa dia akan menang. Tetapi dia tidak bisa menghilangkan keraguan yang menyelinap ke benaknya, berbeda dengan kesan awalnya. Leon merasakan ketenangan aneh yang datang dari Chirone. Leon didorong oleh kebutuhan balas dendamnya. Maju dengan percaya diri, bertekad untuk membuktikan bahwa pelatihannya telah mempersiapkannya untuk mengalahkan Chirone, tapi saat dia menyerang, dia terkejut betapa tenangnya Chirone. Chirone tetap tenang, sikapnya tidak seperti yang diharapkan Leon. Untuk seseorang yang belum pernah menggunakan pedang sebelumnya, dia menghindari ayunan yang dilancarkan Leon padanya. Semua berkat pengetahuannya tentang ilmu pedang, kemampuan alam rohnya, juga membantunya mendeteksi ayunan apa yang akan datang selanjutnya, ketika Leon melihat bahwa Chirone memblokir. Dan menghindari semua serangannya, dia mengubah tekniknya, sehingga setiap ayunan yang dia lemparkan ke Chirone akan melemahkannya. Meskipun Chirone masih bisa menangkis pukulan, dia berencana membuat Chirone kelelahan. Dia yakin begitu Chirone melemah, dia akan dengan mudah memenangkan duel ini. Tapi yang Leon tak sadari, walau Chirone semakin payah, dia tak buang tenaga melawan balik, atau biarkan emosinya menguasai diri. Dan mempercepat kekalahannya, tepat saat Leon pikir dia sudah membuat Chirone tak berdaya. Dia terkejut melihat Chirone menyerangnya. Walau nampak seperti serangan biasa, Leon tak mengira itu akan jadi masalah besar baginya. Namun, yang dia lihat selanjutnya benar-benar berbeda. Selama pertarungan, Chirone menyadari bahwa Leon hanya mengandalkan kekuatan fisiknya saja dan mengayunkan pedangnya tanpa presisi. Ini berarti Leon tak benar-benar memahami seni berpedang. Bahkan saat Leon mulai menggunakan lebih banyak tenaga, Chirone tetap tenang, menyadari kapasitas mental atau kemampuan berpedang lebih penting daripada kekuatan kasar. Untuk mengalahkan Leon, Chirone tahu persis apa yang harus dia lakukan. Dia tahu, jika kekuatan fisiknya tak cukup, dia harus andalkan tekniknya untuk mendaratkan serangan yang menentukan. Namun, saat Chirone lihat Leon mulai kehilangan fokus dan jadi makin putus asa, kenangan masa kecilnya muncul kembali. Dia ingat bagaimana orang tuanya memuji lawannya, yang kebanyakan anggota keluarga. Setiap kali dia kalah saat kecil, pikiran untuk kalah lagi tak tertahankan. Dia tak bisa menerimanya, apalagi karena dia yang memulai pertarungan dan menentukan tanggalnya. Kalah sekarang berarti aib bagi dia dan nama keluarganya. Didorong oleh pikiran-pikiran ini, Leon bertarung seperti orang gila, mengayunkan pedangnya, tanpa kendali atau kesadaran kemana arahnya. Bahkan Chirone yang menggunakan alam rohnya, tak lagi bisa mendeteksi ayunan Leon. Ini berlangsung selama beberapa menit. Keduanya berusaha sekuat tenaga agar tak kalah satu sama lain. Walau tak ada janji di antara mereka tentang apa yang akan terjadi pada orang yang kalah. Hal terburuk yang bisa mereka berdua kehilangan, selain terluka, adalah reputasi atau ego mereka. Dengan semua pedangnya yang terlempar sembarangan, dia berhasil mengenai dada Chirone. Merobek pakaiannya, tapi tak cukup dalam untuk membuatnya berhenti bertarung. Pertarungan berlanjut sampai salah satu dari mereka jatuh ke lantai, mengeluarkan suara biasa. Semua hening selama 2 menit pertama, menandakan tanda kemenangan. Bagi yang masih memegang pedangnya, justru pedang Leon yang jatuh ke tanah. Saat dia mengayun dengan ceroboh, ayunan berikutnya yang menurutnya akan diterima Chirone bukanlah yang dia duga. Chirone mengubah cengkeramannya di tengah gerakan, dan sebelum Leon menyadari apa yang terjadi, pedangnya bertemu lantai. Bagi Chirone, ini menjadi kekhawatiran tersendiri. Setelah mengalahkan seorang bangsawan 2 kali berturut-turut, dia hanya berdiri di sana, memikirkan apa yang mungkin akan terjadi padanya sekarang. Lalu dia akhirnya berbicara, meminta Chirone membunuhnya demi menghormati budaya duel. Chirone tak percaya apa yang didengarnya dan mengatakan bahwa dia takkan melihat hari esok. Jika dia berhasil membunuhnya, dia bilang ke Leon bahwa ini semua salahnya dari awal. Karena mencoba mendorong seorang pelayan sepertinya sampai mati, seharusnya dia mengikuti kesetiaannya. Daripada perintah instrukturnya, Leon balas berteriak, bersikeras bahwa dia seharusnya setia padanya dan menjelaskan segalanya, termasuk apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Tetapi setelah pembicaraan serius itu, yang membuat Leon lebih percaya padanya adalah saat dia melihat Chirone duduk di lantai sambil menangis. Mengatakan dia tidak menginginkan ini dan tidak pernah merencanakannya. Leon melihatnya, kehabisan kata-kata. Untuk apa yang harus dikatakan selanjutnya, dia memutuskan untuk menjadikannya temannya. Karena menurut Leon, meskipun Chirone mengalahkannya, dia tidak mengejeknya seperti saudara-saudaranya yang biasa berduel dengannya. Dia tahu bahwa meskipun dia tidak memiliki kekuatan seperti Chirone, dia menyadari bahwa dia menebusnya. Atas kurangnya kekuatan dan pemahaman, atau sederhananya, memutuskan bahwa dia jenius. Saat mereka berdua memperkenalkan diri satu sama lain, persahabatan mereka dimulai. Sudah 1 tahun sejak Chirone bekerja di rumah besar Oyen.
Dan dia telah berhasil mengklasifikasikan lebih dari 7.000 buku dari lebih dari 10.000. Tuan rumah sangat bangga padanya. Srone juga bangga pada dirinya sendiri. Mencoba membaca hampir semua buku sejarah yang dia janjikan untuk diselesaikan. Sekarang dia semakin cepat. Karena dia membaca sekitar 2 hingga 3 buku setiap hari, menikmatinya. Karena dia percaya itu memperkuat pengetahuannya. Sementara dia membaca, sejak terakhir kali dia berduel dengan Leon, mereka menjadi teman dekat. Leon sekarang tinggal bersamanya selama waktu senggangnya untuk menemaninya di perpustakaan. Semua ini membuat mereka semakin menyukai satu sama lain, karena sering bertanya. Apa yang mereka ketahui tentang topik apapun yang dipilih di perpustakaan. Srone selalu memohon Leon untuk berhati-hati dengan buku-buku, memperingatkannya bahwa Chirin bisa kehilangan nyawanya jika ada yang robek, tapi Leon selalu meyakinkannya bahwa hidupnya lebih berharga daripada buku, dan dia akan selalu melindunginya jika terjadi sesuatu yang buruk. Namun, Srone tampak lebih khawatir. Seiring bertambahnya frekuensi dia melihat Leon bersamanya, hingga membuatnya bertanya mengapa Leon tidak latihan seperti sebelumnya. Leon menjawab bahwa meskipun dia hanya memiliki beberapa pelajaran dasar yang tersisa untuk dipelajari, setiap kali dia memberitahu gurunya bahwa dia akan pergi ke perpustakaan untuk belajar, gurunya selalu membebaskannya. Ini membuat Srone membentaknya, mengatakan bahwa jika dia benar-benar datang untuk membaca di perpustakaan, dia seharusnya membaca. Tapi Leon merasa sulit membaca buku dengan gambar atau diagram pertempuran, selalu mengatakan itu membosankan. Dia pernah bertanya pada Srone bahwa, karena dia akan menjadi seorang mage seperti yang dia inginkan, dia tidak berpikir dia benar-benar perlu membaca semua buku yang dia klaim telah dibaca. Srone menjawab bahwa dia harus mempelajari atau mengetahui semua yang seorang mage tahu untuk menjadi mage. Dan semua yang seorang sarjana tahu untuk menjadi sarjana yang baik, saat mereka berdiskusi suatu hari tentang siapa yang menurut mereka akan menang antara seorang mage dan seorang pendekar pedang. Lai tiba-tiba muncul di belakang mereka. Leon segera berdiri untuk menyapanya, bertanya-tanya apakah dia telah mendengar percakapan mereka. Tapi Lai lebih tertarik pada argumen mereka, menyatakan bahwa seorang pendekar pedang akan selalu menang atas seorang mage, mengatakan mereka dapat melihat dari lingkungan sekitar mereka posisi atau otoritas yang mereka berdua miliki. Liam tidak setuju dengannya tentang perspektif ini. Lalu Lai meminta Chirin untuk membenarkan ini bagi mereka, menanyakan apa yang dia pikirkan. Chirin mendukung bahwa dia pikir mage akan menang, tetapi sebelum dia bisa memberitahu Lai alasannya, Lai berkata kepadanya bahwa dia salah. Seketika Liam melihat dari mana amarah Lai berasal. Lai lah yang selalu membuatnya marah karena dengan aturan Lai, semua yang dia katakan atau lakukan adalah yang terbaik, tidak pernah mempertimbangkan perspektif orang lain. Selalu menginjak-injak apa yang menurutnya benar. Saat Lai hendak pergi, dia menoleh ke Liam, mengatakan bahwa meskipun seorang penyihir pasti bisa memasuki alam rohnya untuk bertarung, seorang pendekar pedang bisa dengan mudah menang jika dia memiliki baju zirah dosa bersamanya. Itu adalah artefak yang bersifat anti-sihir. Begitu Srone mendengar kata anti-sihir, dia menyadari dia belum mempelajarinya sebanyak yang seharusnya. Dia terlalu fokus pada sisi sihir, seolah-olah itu saja akan membantunya mencapai tujuannya menjadi seorang penyihir serba bisa. Dengan aspirasinya untuk menguasai keterampilan ilmiah, sedikit ilmu pedang, dan sihir, dia tahu dia harus melakukan semua yang diperlukan darinya. Dia melanjutkan menjelaskan fenomena itu kepada kelompok, mengatakan bahwa melawan seorang penyihir yang telah memasuki zona roh mereka seperti melawan ikan paus di lautan. Dengan bantuan artefak anti-sihir, ada kemungkinan untuk melawan sihir apapun yang mereka gunakan, bahkan dari alam roh. Jika seseorang cukup dekat, sihir mereka menjadi sama sekali tidak efektif. Lai, yang tampaknya penggemar sejarah, dengan bersemangat bergabung dalam diskusi, dia memberitahu mereka bahwa artefak sihir terbuat dari hati naga yang membuatnya sangat mahal. Satu baju zirah dosa harganya sama dengan anggaran negara selama setahun. Katanya dan harganya tidak tetap, harganya berfluktuasi tergantung pada permintaan. Itulah mengapa hanya orang yang sangat kaya yang mampu membelinya. Kelompok itu terkejut ketika Lai menambahkan, artefak anti-sihir pertama sebenarnya diciptakan oleh seorang penyihir. Leon skeptis menggelengkan kepalanya tidak percaya, tetapi Lai melanjutkan, menjelaskan bahwa penyihir itu didorong oleh keserakahan dan keinginan untuk mengungguli rekan-rekannya. Wahyu ini membuat Lai dan Leon kesal yang menyebut penyihir menyedihkan, karena menciptakan sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan jenis mereka sendiri. Tetapi Srone, yang telah diam selama beberapa saat akhirnya berbicara, dia menjelaskan, artefak anti-sihir itu sebenarnya dikembangkan oleh seorang penyihir dari asosiasi penyihir. Untuk membawa keseimbangan pada kekuatan dunia, tujuannya bukan hanya untuk melawan sihir, tetapi untuk memastikan tidak ada satu pihak pun yang bisa mendominasi. Bahkan digunakan di sekolah sihir untuk mendisiplinkan siswa, atau di area terlarang sihir untuk menegakkan aturan. Lai yang biasanya meremehkan Leon, rasanya seperti sudah dikuliahi dan dipermalukan. Frustrasi, dia tak tahan lagi dengan obrolan ini. Dia pergi dengan marah sambil menggerutu, sementara Leon tak bisa menyembunyikan seringainya. Akhirnya ada yang berhasil menjatuhkannya, dan rasanya seperti kemenangan pribadi. Srone suka bagaimana Leon membuatnya kehilangan ego. Padahal Leon sama sekali tak bermaksud melakukan itu. 6 bulan kemudian, saat perpustakaan yang baru dipindahkan akhirnya beres dengan klasifikasi buku selesai. 6 bulan lebih cepat dari perkiraan. Kepala perpustakaan mengagumi pencapaian mereka. Asistennya menyarankan agar sebaiknya kontraknya diperpanjang. Entah bagaimana caranya, di perpustakaan, Leon menerobos masuk, sambil berteriak menghampiri Srone bahwa dia dengar. Semua buku di perpustakaan akhirnya diklasifikasikan. Srone menjawab bahwa dia juga sudah berhasil membaca semua buku sejarah yang direncanakannya. Lalu, dia mengejutkan Leon dengan bertanya apakah dia bisa mengunjungi rumah Leon sebelum mereka berpisah. Leon terpana. Setelah berteman hampir setahun, dia mengakui sudah menunggu Srone bertanya. Dia setuju dan membawanya ke sana, meyakinkan dia untuk tak khawatir karena semua orang sedang keluar dan tak akan kembali sampai malam.
Berjalan melewati koridor rumah, mereka tiba di kamar Leon. Kamar terkecil karena dia yang paling muda di keluarga. Kamarnya berantakan, seperti yang diharapkan dari anak laki-laki seusia mereka. Akan tetapi, penuh dengan koleksi pedang yang mengesankan, mulai dari yang kayu hingga baja. Setelah menjelajahi rumah, mereka kembali ke kamar Leon dan mulai bermain kartu. Seperti biasa, Srone menang setiap ronde. Frustrasi, Leon menuduhnya menggunakan kemampuan alam rohnya. Srone tertawa, dan menjelaskan bahwa dia tak butuh kekuatan itu. Dia hanya mengamati Leon dengan cermat. Dia menyarankan Leon untuk melihat gambaran utuhnya. Bukan hanya sebagian saja. Penasaran, Leon bertanya apakah keterampilan seperti itu bisa bekerja dalam skema. Srone dengan percaya diri menjawab bahwa jika itu berhasil di alam roh, itu seharusnya berhasil dalam skema juga. Akhirnya, Leon tertidur. Srone mengambil sebuah buku fiksi, berkata dia bosan membaca sejarah untuk saat ini. Saat dia berjalan di lorong, terdengar suara piano. Dia tahu hanya ada 2 orang di area ini yang bermain piano, dan salah satunya adalah adik Leon. Karena penasaran, dia mengintip ke dalam ruangan, tanpa menyadari bahwa dia sudah memperhatikannya. Ketika dia bertanya apakah dia menyukai permainannya, dia menjawab dengan terkejut bahwa dia memang menyukainya. Dia memperkenalkan diri dan bertanya siapa dia. Srone menjelaskan, dan dia memujinya atas kerja kerasnya di perpustakaan. Kemudian dia bertanya apakah dia pernah bermain piano sebelumnya. Ketika dia mengaku belum pernah, dia bersikeras untuk mengajarinya. Srone teringat apa yang dikatakan Leon padanya. Tentang dia yang jahat dan pemarah, tapi dia memutuskan untuk tidak membiarkannya membuatnya gentar. Saat dia mengundangnya untuk duduk di sampingnya, dia bertekad untuk melihat kemana arah tak terduga ini. Srone terkejut, merasa enggan untuk duduk dengannya. Dia meyakinkannya tidak akan ada masalah karena dia telah memberinya izin untuk bergabung dengannya. Dengan jaminannya, dan kesempatan untuk duduk di piano, sesuatu yang entah kapan akan dia temui lagi, dia akhirnya setuju meski ragu-ragu. Dia mulai dengan menjelaskan apa yang dilambangkan oleh setiap tuts, Srone yang seperti biasanya. Tahu bahwa yang perlu dia fokuskan hanyalah memastikan resonansinya terasa pas. Setelah mendengarkan dengan seksama, dia bertanya apakah dia boleh mencoba bermain dengan sedikit yang telah dia ajarkan padanya, yang membuatnya takjub. Percobaannya lebih dari sekadar lumayan, meski tidak sempurna atau tingkat ahli. Permainannya mengesankan untuk seseorang yang baru pertama kali menyentuh piano. Lena bertepuk tangan untuknya, benar-benar terkejut dengan bakatnya, dia bahkan belum selesai bermain. Ketika Leon keluar dari kamarnya dengan marah, berteriak frustrasi tentang adiknya yang mengganggu tidurnya, tetapi begitu dia melihat Srone di piano, dia membeku, tidak yakin harus berkata apa. Srone meminta maaf karena mengganggu istirahat Leon, tetapi Leon segera menuntut untuk tahu bagaimana Srone mengenal adiknya. Srone dengan tenang menjelaskan apa yang terjadi. Liam kemudian memperkenalkan Lina kepada Srone, menjelaskan bagaimana mereka berdua sudah dekat. Teman selama lebih dari setahun, Srone menoleh ke Liam, bertanya mengapa dia telah menggambarkan adiknya sebagai orang yang paling tidak disukai dalam keluarga. Saat kedua anak laki-laki itu berbicara, Lina diam-diam mengamati Srone, bertanya-tanya bagaimana seseorang seperti dia. Bagaimana seorang petani bisa membawa diri sebaik itu dan juga bisa setampan ini. Akhirnya dia bertanya pada Srone bagaimana dia bisa bermain sebaik itu. Dia meremehkannya, berkata itu hanya akal sehat, tapi Leon menyela. Memperingatkan Srone untuk tidak jatuh pada kebaikan Lena, menyebutnya penyihir, Lena. Terima kasih, Srone, karena sudah menjadi teman baik bagi kakaknya. Menyebutkan bahwa Leon masih kekanak-kanakan, dia kemudian menatap Srone, dan berkomentar bahwa dia cukup menggemaskan. Leon sebagai balasannya bercanda bahwa jika dia menyukainya, seharusnya dia menikah saja dengannya. Mengabaikan godaan itu, Srone balik bertanya pada Lena. Bertanya mengapa dia ada di rumah, terutama karena tidak ada orang lain yang seharusnya ada. Dia menjelaskan bahwa dia di sini untuk membantu Leon mempersiapkan diri untuk sekolah. Besok karena dia akan menyelesaikan sertifikasinya. Sebuah sistem yang dirancang untuk pendekar pedang dan penyihir, Lian dan Lina menjelaskan pada Srone betapa kompetitifnya ujian sertifikasi itu, jumlah kandidat yang dipilih setiap tahun sangat kecil dibandingkan dengan ribuan orang yang mencobanya, meskipun seseorang dapat memperoleh sertifikasi dengan mengumpulkan poin melalui guild, atau dengan lulus dari Akademi Sihir setelah mencapai tingkat tertentu. Gengsi lulus ujian secara langsung tidak tertandingi. Leon menekankan bahwa meskipun ada jalur tidak resmi, kebanyakan orang lebih suka lulus ujian dengan benar, karena uang dan ketenaran yang menyertainya. Lina menambahkan bahwa Leon akan mengikuti ujian di usia muda, 18 tahun. Sambil dengan lembut menyentuh bahu Leon, dia meyakinkannya, mengatakan dia tidak perlu khawatir. Waktunya juga akan tiba. Kemudian berbalik ke Srone, dia menuju dapur dengan santai, menyebutkan bahwa dia akan senang bertemu dengannya lagi sambil berjalan pergi. Srone bertanya pada Leon apakah kakaknya punya pacar. Tanpa ragu Leon bergegas ke koridor dan berteriak keras. Bertanya pada kakaknya apakah dia lajang sebelum dia selesai. Srone menariknya kembali, menutupi mulutnya karena malu. Sementara itu, Tuan Louis dan Hanis, dua anggota rumah tangga, mengamati keributan dari ruangan terdekat. Diam-diam mencatat semua yang dikatakan. Sore harinya, Leon berlatih dengan masternya. Kate Kite sedang berpikir keras menyusun strategi membantu Leon menyempurnakan kemampuan skemanya. Tiba-tiba seorang pelayan datang tergesa-gesa menyampaikan bahwa Lena ingin segera bertemu Leon. Awalnya Leon enggan, tapi saat pelayan menyebut Srone, dia langsung meminta izin pada gurunya untuk pergi. Berjanji akan meminta maaf pada ayahnya nanti demi Srone. Sementara itu, Srone mendapati dirinya digiring ke hadapan kepala keluarga. Suasana tegang saat kepala keluarga dengan dingin mengumumkan hukuman Srone mati. Hari ini Chiron seharusnya meninggalkan rumah besar. Tapi berita telah sampai ke kepala keluarga bahwa Chiron, seorang rakyat jelata, bergaul dengan bangsawan, khususnya Leon dan Lena. Mendengar ini, Leon bergegas ke kediaman itu, berharap menghentikan apa yang akan terjadi.
Di aula utama, Serone berlutut, terkejut dengan kejadian ini. Kepala keluarga berdiri di hadapannya, menekankan. Betapa tidak dapat diterima seorang rakyat jelata berteman dengan bangsawan, ini hukum yang terkenal. Dan keberadaan Serone di antara mereka dianggap sebagai penghinaan terhadap kehormatan keluarga. Lina dan Leon duduk di samping ayah mereka, menyaksikan dalam diam. Lina sangat khawatir. Dia mencoba meyakinkan ayahnya untuk mempertimbangkan kembali, merasa ada sesuatu yang lebih dari Serone yang dia ketahui. Dia percaya ada sesuatu yang penting tentangnya yang harus dipahami ayahnya. Tapi permohonannya diabaikan. Kepala keluarga terpaku pada laporan dari kepala pelayan dengan banyak pelayan bersaksi tentang kunjungan berulang Serone dan hubungan dekat dengan anak-anak, terlepas dari ketegangan itu. Kepala keluarga memberi Serone kesempatan untuk berbicara. Serone masih berlutut, tidak memohon ampun, malah dengan tenang menunjukkan bahwa dia dan Leon telah berteman selama lebih dari setahun dan selama itu tidak ada bahaya yang menimpa mereka berdua. Dia menantang gagasan bahwa persahabatan mereka adalah ancaman bagi siapapun. Lina memperhatikan Serone, merasakan kebanggaan bahkan di saat menghadapi kematian. Dia tetap setia pada keyakinannya dan loyal pada Leon. Dia berharap suatu hari dia juga akan memiliki teman seperti dia. Seseorang yang menghargai kebaikan dan kesetiaan di atas segalanya. Sementara itu, kepala pelayan dan para pelayan yang telah bersaksi melawan Chiron berbisik-bisik satu sama lain. Terkejut karena dia menolak memohon ampunan. Mereka bertanya-tanya mengapa dia bersikeras membela persahabatannya daripada meminta belas kasihan, dasar keras kepala. Kepala keluarga, murka dengan penolakan tenang Serone, memerintahkan anak buahnya untuk menyeretnya pergi. Hukuman untuk tindakannya adalah kematian, dan tidak seorang pun akan membicarakannya di luar tembok ini, titik. Lena memprotes, tapi ayahnya tak tergoyahkan, dia dan kepala pelayan, bersama asistennya. Bersikeras bahwa reputasi keluarga harus dijaga, bahkan gangguan terkecil sekalipun. Seperti persahabatan Serone dengan Leon, harus ditangani dengan cepat dan diam-diam. Untuk menghindari menodai nama bangsawan mereka, dua penjaga menyeret Serone menuju pintu keluar. Tepat sebelum mereka mencapai pintu, Leon menerobos masuk ke ruangan. Amarahnya terlihat jelas saat dia mencoba menghentikan mereka. Dia berdebat, tetapi ayahnya tidak tergerak. Bersikeras bahwa hubungan seorang bangsawan dengan seorang petani adalah sebuah kelemahan yang bisa merusak kedudukan keluarga. Kepala keluarga percaya bahwa membiarkan persahabatan semacam itu berlanjut akan menjadi aib bagi warisan mereka. Leon berdiri memegang pedang yang diberikan gurunya, KT. Ayahnya mengajukan pertanyaan sulit, menuntut bukti bahwa Serone tidak hanya memanfaatkannya demi keuntungannya sendiri. Leon tahu ini bukan sekadar argumen lagi. Ini ujian, ini pertempuran antara dia dan ayahnya, dan semuanya dipertaruhkan. Beberapa saat yang lalu, Leon bersama gurunya, KT, yang memperingatkannya tentang pentingnya reputasi dalam keluarga bangsawan. KT mengatakan kepadanya bahwa mengulurkan tangan kepada seseorang seperti Serone bisa mendatangkan masalah. Tapi Leon menolak untuk meninggalkan temannya. Dia ingat semangat yang dia rasakan ketika dia berlatih untuk mengalahkan Serone, dan sekarang semangat itu mendorongnya untuk membela Serone. Tidak peduli apapun, KT melihat tekad Leon, memberinya pedang dan berkata dia harus menggunakannya jika dia percaya pada keputusannya. Kembali ke masa kini, Leon melihat pedang di tangannya dan tertawa pelan. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkan ayahnya dalam pertarungan, tapi itu tidak penting. Yang penting adalah keyakinannya pada Serone. Leon memberitahu ayahnya bahwa persahabatan mereka nyata. Dibangun di atas kepercayaan, bukan status atau reputasi, itu adalah keyakinan yang dia pegang teguh. Biar bagaimanapun amarah ayahnya tak terbendung. Dia menuduh Serone memperdaya putranya dan memaksa mengaku bahwa persahabatan mereka salah, tapi Leon tetap teguh. Dia berkata lebih baik meninggalkan keluarganya daripada mengakhiri persahabatannya dengan Serone. Serone tenang, siap menghadapi apapun. Dia memberitahu keluarga itu bahwa ia tahu konsekuensinya saat menerima persahabatan Leon. Dia bersedia menghadapi maut karenanya jika perlu. Para pelayan hanya terdiam, terharu oleh kesetiaan dan keberanian yang mereka lihat pada Leon dan Serone. Mereka mengerti bahwa yang mereka saksikan adalah persahabatan sejati, lebih kuat dari apapun yang bisa dihancurkan oleh masyarakat atau keluarga. Tiba-tiba, suara kakek menggema dari lantai atas. Dia berkomentar bahwa sudah lama sekali dia tidak melihat hal seperti ini. Menyebutnya sebagai kegembiraan masa muda. Anak-anak tersenyum lega mendengar kata-katanya, bahkan di tengah situasi yang tegang ini. Lena adalah orang yang paling bahagia di ruangan itu, dia merasa semuanya akan baik-baik saja. Sekarang kakeknya sudah kembali. Ayahnya terkejut melihatnya di sini saat ini, dan bertanya kenapa dia ada di sini. Sang kakek, Klump Oyen menjelaskan bahwa dia pergi mengunjungi seorang teman, tapi terpaksa kembali. Karena temannya sepertinya lebih menikmati kebersamaan dengan istri barunya daripada dengannya. Jadi, dia pulang. Serone terkejut saat pertama kali melihat Klump. Dia adalah orang yang terkenal, mantan kepala keluarga dan Jenderal Tormia. Dia pendekar pedang level 3 dan terlihat seperti berumur 30 atau 40 tahun. Tinggi dan bugar, dia duduk di kursi dan berkata dia senang dengan apa yang terjadi. Ayah Lian bertanya mengapa dia bersemangat, terutama karena reputasi keluarga hancur. Klump menjawab bahwa, walaupun kehormatan rumah dipertaruhkan, dia senang melihat betapa disukai Serone. Dia terkesan bagaimana orang-orang menyukainya terlepas dari situasinya. Sang kakek kemudian mengambil kendali situasi. Dia memanggil semua cucunya untuk berbicara, dimulai dengan yang tertua, Lena. Dia berkata bahwa dia mendukung Leon dan Serone. Walaupun baru bertemu Serone kemarin, dia melihat bahwa dia orang yang sangat berbakat. Dengan banyak kualitas bagus, dan dia tidak setuju dengan keputusan ayahnya untuk membunuhnya. Berikutnya giliran Lai. Sebelum ada yang bisa bicara, Lai angkat bicara, dia menyebut Serone bodoh. Yang membuat ayah mereka senang karena setidaknya ada yang mendukungnya. Tapi kemudian Lai melanjutkan, mengatakan apa yang Serone dan Leon lakukan tidak jadi urusannya. Walaupun dia tidak suka Serone, dia hanya ingin membiarkan semuanya berjalan apa adanya.
agar saudara mereka bisa membawanya ke istana untuk ujiannya, dengan kata lain. Lai netral tentang situasi yang ada saat ini. Kakek menikmati menonton semuanya terungkap dengan senyuman, dia menoleh ke Tuan Tamoran. Saksi ketiga, dan memintanya untuk berbicara. Walaupun dia tahu bukan tempatnya untuk berbicara, Tuan Tamoran berkata bahwa dia telah mengawasi Serone. Sejak kedatangannya, dia melihatnya sebagai anak yang pekerja keras dan menyebutkan semua hal yang telah Serone lakukan untuk para bangsawan ketika ditanya tentang persahabatan mereka. Tuan Tamoran mengakui bahwa dia tidak tahu mereka bisa menjadi teman. Namun, percaya Serone tidak berniat jahat pada Leon, para pelayan dan kepala pelayan. Yang membawa kasus ini berusaha membungkam Tuan Tamoran. Namun Lina senang mendengar semuanya, sepertinya keadaan berbalik melawan ayahnya, yang sekarang menjadi satu-satunya yang masih bersikeras menghukum. Serone, kakek mendengarkan semua yang dikatakan. Dan akhirnya tidak setuju dengan yang lain, ruangan menjadi sunyi saat dia menjelaskan keputusannya. Meskipun Leon dan Serone telah menjadi teman, kakek bersikeras bahwa persahabatan mereka harus berakhir di sini hari ini, katanya. Dia tidak akan menghukum Serone karena memperkenalkan persahabatan ini, tetapi dia menjelaskan bahwa reputasi rumah ini dan posisi keluarga dalam pemerintahan terlalu penting, dia menggunakan Lai sebagai contoh. Mengatakan bahwa jika rumor seperti itu menyebar, Lai bisa menghadapi diskriminasi selama ujian istananya. Kakek bertanya pada Serone apakah dia setuju untuk mengakhiri persahabatan itu. Namun, setelah berpikir lama, Serone menolak, dia berkata dia lebih baik pergi. Tetapi tidak akan pernah mengingkari persahabatannya dengan Leon. Leon terkejut dan air mata menetes, dia ingat apa yang guru kate katakan padanya sebelum datang ke sini. Leon lalu mengangkat pedang di tangannya. Sebelum dia bisa berkata apa-apa lagi, kakaknya memohon agar dia tidak melakukannya. Tapi Leon tetap melakukannya, dia menusukkan pedang itu ke tanah. Dia menyatakan bahwa mulai hari ini, dia akan melayani Serone dan dikenal sebagai pedang Serone. Semua orang terkejut dan sedikit ricuh menyusul. Saat keluarga bereaksi terhadap pernyataan tak terduga ini, apa yang baru saja dilakukan Leon adalah masalah besar. Ini adalah praktik yang berasal dari zaman kerajaan dahulu kala. Ketika raja-raja kecil membentuk aliansi dengan raja utama, melalui sesuatu yang disebut Sumpah Ksatria, sumpah ini adalah tradisi lama. Dan telah dihormati oleh keluarga bangsawan sejak saat itu. Bahkan guru Leon yang memberinya pedang, kehilangan kata-kata. Mengetahui dia telah menyebabkan masalah yang tak terduga, kakek tidak membuang waktu. Dia berdiri dan menyuruh Serone untuk menjaga putranya. Dia memerintahkan para pelayan untuk membawa orang tua Serone untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Kakek berkata, karena Leon dan Serone telah bersumpah untuk menjadi sahabat selamanya. Seumur hidup, tidak ada lagi yang bisa dilakukan tentang hal itu sekarang. Di dalam kamar Leon, Leon bahagia. Dia merasa seperti bisa meyakinkan mereka. Dia bilang dia tidak menyesal bersumpah setia pada Serone. Kakaknya memasuki ruangan dan memberitahu mereka tentang rencana keluarga selanjutnya. Mereka berdua akan dikirim ke sekolah swasta untuk ilmu pedang. Ini berarti Serone secara resmi menjadi bagian dari keluarga sekarang. Awalnya, Leon tidak suka ide pergi ke sekolah, tapi kakaknya menjelaskan bahwa itu adalah situasi yang diberikan kepada mereka, jadi mereka harus menerimanya. Lalu dia memberitahu Lena bahwa Serone benar-benar ingin menjadi penyihir, bukan pendekar pedang. Lena tertawa dan berkata bahwa kedengarannya seperti Serone dikalahkan oleh seorang penyihir. Hal ini membuat Lena dan Serone tertawa, dan mereka menyuruh Leon keluar dari ruangan. Dia duduk dan meminta Serone untuk menjelaskan bagaimana dia berhasil mengalahkan Leon. Serone memberitahunya bahwa setiap kali dia berada di alam roh, indranya meningkat. Memungkinkannya untuk memprediksi gerakan Leon selanjutnya, lalu dia menyebutkan bahwa dia pernah mendengar alam spiritual bisa meningkatkan kekuatan seseorang berdasarkan konsentrasi mereka. Saat hendak pergi, dia melihat Serone dan bertanya-tanya dalam hati, apakah dia akan punya pacar? Soalnya dia malu-malu kalau bicara denganku. Dia memutuskan membantu meyakinkan kakek tentang keinginan Serone. Tapi dia menegaskan itu takkan menghentikan mereka sekolah ilmu pedang. Dia juga bilang ke Leon, gurunya, Kate, sudah membatalkan kontraknya kemarin. Kemudian, orang tua Serone datang dan para pelayan memanggilnya Tuan saat dia bergegas turun ke bawah, dia kaget dan bilang, tak apa panggil saja aku dengan namaku. Tapi mereka bersikeras tak mau ambil risiko kehilangan kepala. Saat dia membuka pintu ruang tamu, dia melihat orang tuanya memeluknya erat. Menunjukkan betapa lamanya mereka tak bertemu. Serone memperhatikan mereka tampak lebih kurus dari sebelumnya. Dan bertanya-tanya apakah mereka kekurangan makanan. Khawatir mereka pikir dia takkan kembali hidup-hidup. Tapi orang tuanya meyakinkan itu karena usia dan mereka makan banyak. Dia menjelaskan semua yang terjadi antara dia dan Leon, putra keluarga bangsawan. Ayahnya susah percaya bangsawan mau mensponsori petani, ya ampun. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Serone dipaksa. Istrinya menengahi, menyuruhnya berhenti meragukan putra mereka dan dia percaya perkataan Serone. Saat mereka terus bercerita, para pelayan mengumumkan, tuan rumah telah tiba. Dia masuk bersama Lena dan Leon. Dan mereka semua memperkenalkan diri, dimulai dengan tuan rumah. Masing-masing menyebutkan posisinya. Orang tua Serone langsung berdiri, menunjukkan rasa hormat besar, menundukkan kepala tanpa basa-basi. Tuan rumah bertanya apakah putra mereka sudah menceritakan semuanya. Ayah Serone berteriak tak percaya, memastikan itu benar. Sekarang mereka makan malam, dan orang tua Serone diizinkan duduk bersama mereka sebagai satu keluarga. Ini pertama kalinya orang tuanya makan makanan seperti ini, tapi mereka berhasil melaluinya. Dengan bantuan para pelayan yang mengajari mereka cara memakai alat makan dengan benar. Setelah mereka selesai makan, ayah Serone berterima kasih atas dukungan mereka selama ini. Dia meminta mereka untuk mengkonfirmasi semua yang telah diceritakan putra mereka, hanya untuk memastikan semuanya persis seperti yang dia katakan. Tuan rumah kemudian menceritakan rencana mereka untuk mengirim Serone ke sekolah pedang, tapi mereka takkan menanggung biayanya sepeser pun. Akan tetapi, mereka akan mengizinkannya menggunakan nama kehormatan mereka.
Mereka juga membahas Serone menjadi seorang penyihir, menjelaskan cara tercepatnya adalah dengan masuk ke salah satu dari 5 sekolah sihir terbaik dengan reputasi mereka. Mereka yakin dia takkan kesulitan untuk masuk. Dan jika dia lulus, dia akan resmi menjadi seorang penyihir. Orang tua Serone tak percaya dengan apa yang mereka dengar, rasanya seperti hayalan. Untuk seseorang seperti dia menjadi penyihir, tuan rumah menjelaskan bahwa tantangan sebenarnya adalah memasukkan Serone ke sekolah bergengsi semacam itu. Untuk menggunakan nama kehormatan mereka, dia harus menandatangani surat yang menyatakan dia adalah seorang ogen. Walaupun hanya di atas kertas, ini akan memastikan dia tak menghadapi masalah. Ketika dia tiba di sekolah, mereka meyakinkan orang tua Serone bahwa mereka tidak mengambil putra mereka dari mereka. Vincent, ayah Serone, kehilangan kata-kata. Dia tak tahu harus berbuat apa dengan kertas dan pena di depannya. Namun, Serone mengejutkannya, menghentikannya, menggenggam tangannya, dan berkata bahwa dia tak akan membiarkan orang tuanya menandatangani hal seperti itu. Dia menyatakan bahwa dia akan selalu menjadi putra mereka. Serone bilang dia takkan pergi. Walaupun itu berarti kehilangan mimpinya menjadi seorang penyihir, dia memilih untuk tetap menjadi petani. Kendati kakeknya berusaha meyakinkannya sebaliknya, beralasan bahwa seorang petani tidak menjadi penyihir. Serone menjawab bahwa kemampuannya membaca, dan di mana dia berada hari ini adalah karena orang tuanya yang mengajarinya membaca. Dia bersikeras bahwa dia tak mau kehilangan akarnya. Vincent, ayah Serone, seketika berlutut dan memohon agar mereka mengadopsi Serone. Tapi sang kakek bersikeras bahwa pendapatnya harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan seperti itu. Tiba-tiba, Vincent menyatakan bahwa Serone bukanlah putra kandung mereka. Istrinya berusaha sekuat tenaga menghentikan Vincent dari menceritakan kisah bagaimana mereka menemukan Serone di kandang, tapi akhirnya dia yakin Serone memang keturunan bangsawan. Dia yakin sebaiknya mengangkatnya jadi anak dan mengembalikannya ke tempat asalnya. Di antara para bangsawan, semua orang, termasuk kakek, tercengang. Melihat kebenarannya, tuan rumah pun angkat bicara. Serone sama sekali tak mirip orang tuanya. Sekarang, orang tuanya malah melepaskannya. Serone melawan dan bertanya kenapa mereka tega mengatakan hal seperti itu. Tanpa basa-basi, Vincent menjelaskan padanya. Dia tak ingin Serone mengorbankan mimpinya demi dirinya. Menurutnya, lebih baik Serone tahu kebenaran sekarang, setelah ia dewasa. Serone mengaku sudah tahu sejak kecil bahwa dititipkan ke keluarga Oyen. Sama saja dengan dibuang, seperti yang dilakukan orang tua kandungnya. Diadopsi, berarti dia akan punya total 6 orang tua dalam hidupnya. Aduh, air mata berlinang di wajah semua orang mendengar ucapan Serone. Suasana jadi mengharukan. Tuan rumah memikirkan cara lain untuk Serone agar bisa masuk sekolah Alfia yang bergengsi tanpa kehilangan kedua orang tuanya. Ia ingat bahwa kakeknya punya hubungan baik dengan pemilik sekolah itu. Kakek membenarkan, meski sulit membujuknya, kepala sekolah itu berutang budi padanya. Jadi, sebaiknya dimanfaatkan untuk Serone. Dia memperingatkan bahwa Serone akan keras kepala jika ia memutuskan untuk menolak. Dengan bantuan tuan rumah, orang tua Serone bisa tinggal sampai hari ketiga, saat persiapan dilakukan agar anak-anak bisa berangkat ke sekolah masing-masing. Saat hari ketiga tiba, Leon berdiri di luar kereta sambil menangis. Sekolah itu terasa memisahkan mereka. Meski memilih sekolah yang sama, surat penerimaan Leon datang lebih dulu. Artinya Serone baru bisa masuk tahun depan, kalau suratnya datang. Leon berjanji akan bertemu saat liburan dan saling berkirim surat. Dia berpesan agar Leon memastikan menjadi penyihir. Apapun yang terjadi, saat mereka akhirnya berpisah, Leon terus memanggil nama Serone saat kereta melaju pergi. Lena bilang dia suka caranya mempertahankan idealisme. Dia ingin mengatakan sesuatu padanya. Tapi kemudian dia sadar, begitu Serone lulus, dia akan berada di dunia penuh keajaiban. Kakek Ogen berada di sekolah, berusaha meyakinkan kepala sekolah tentang kasus Serone. Bahkan mengingatkannya tentang budi yang pernah dia berikan, namun sang guru. Orang tua itu jual mahal. Kakek Ogen meyakinkannya dengan menggambarkan betapa hebatnya Serone, dan bagaimana dia mengingatkannya pada dirinya sendiri saat masih muda. Sang guru akhirnya setuju. Bertanya mengapa Serone belum mendaftar seperti murid normal lainnya. Kakek Ogen menjelaskan bahwa Serone bukan dari kalangan bangsawan, tapi sang guru malah bertanya, apa anak itu berambut pirang dan bermata biru? Kakek Ogen terkejut dengan deskripsi itu, dan bertanya apakah sang guru pernah melihatnya sebelumnya. Dia bilang tidak, tapi sesuatu terlintas di benaknya. Dia memberitahu kepala sekolah bagaimana dia bisa meyakinkannya dan keluarganya untuk menyukainya, dan bagaimana dia menolak lamaran mereka. Saat dia ditawari menjadi bangsawan, guru itu berkata, ini berarti Serone memahami hukum alam, sebab dan akibat. Dan bahkan sebagai seorang Grandmaster ilmu pedang, aku tahu bahwa pengetahuan seperti itu dalam diri Serone itu langka. Sang guru juga berkata bahwa Serone mengingatkannya pada kakek Ogen saat masih kecil, karena dia juga tidak pernah berkompromi saat masih muda. Mereka berdua terus berbicara tentang masa lalu mereka, mengatakan bahwa sang guru tidak pernah ingin anak laki-laki manapun menjadi seperti dirinya. Saat dia masih muda, itulah mengapa dia membangun sekolah untuk membimbing orang-orang berbakat dengan sihir. Agar mereka tidak salah jalan, dia memberitahu kakek Oyan tentang masa depan negara. Mengatakan mereka benar-benar akan membutuhkan seseorang seperti Serone sekarang. Sang guru akhirnya mengakui bahwa dia pernah melihat Serone sebelumnya saat berusia 4 tahun dan kakek Ogon berkata, mungkin ini takdir Serone datang untuk belajar di bawahnya lagi, kata sang guru. Walaupun aku tidak percaya pada takdir, yang paling aku percaya adalah hukum sebab dan akibat. Dia akhirnya setuju bahwa kelas sosial lah yang mencegahnya menerima Serone ketika dia pertama kali datang kepadanya, tapi sekarang Serone telah kembali padanya. Dia akan menerimanya ke sekolah. Setelah 3 bulan, musim semi tiba. Serone bersiap untuk pergi ke sekolah. Dia pertama-tama mengunjungi orang tuanya di luar kota. Kedua orang tuanya memeluknya erat, memberitahu dia betapa bangganya mereka padanya, bahkan kakek Ogen meminta orang tuanya untuk tinggal di kota, menawarkan salah satu rumah gratis mereka.
Orang tuanya tidak memberitahu siapapun di desa tentang dia diterima di sekolah sihir yang akan disebut kota tahun. Serone kembali naik kereta dan menuju sekolah.